hadir di sini untuk mendapatkan penjelasan dari Panglima TNI, dari Kepala Staf Angkatan Darat, bukan dari Wakasat. Dan dari Menhan dalam kaitannya ada apa yang terjadi di tubuh TNI ini. Ada apa di TNI ini perlu kita. Kalau perlu setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Kepala Staf untuk membahas. Kami banyak sekali di temuan-temuan ini. Yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini. Lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua fraksi prihatin. Ada apa? Ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-poranda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA. Kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka Brigjen I yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan di tubuh TNI? Saya mohon Panglima tertinggi kita, Presiden, memimpin langsung Rapim TNI, Pak, khusus tidak perlu Polri. Dan jangan hanya membuka, pimpin dari awal sampai akhir. Biar kita kembali ke kitohnya, Pak, TNI ini, Pak. Saya dari kesempatan yang lalu saya mengingatkan ke Panglima, Pak, benahi Pak tadi oleh Pak Bobi agar diingatkan ada dukungan anggaran untuk amandemen atau perubahan Undang-Undang 34 Pak Wamen. Itu penting Pak, bukan soal umur saja Pak, soal kedudukan bagaimana dengan Polri. Kemudian kita lahirkan Undang-Undang Kamnas, Undang-Undang Kamnek, itu penting Pak. Saya dua hal saja yang saya ingatkan ke Jenderal Andika ketika di fit and proper di sini. Pak, pertama, kembalikan kedudukan TNI Pak sebagai pemegang mandat menjaga kedaulatan negara dan keamanan negara Pak, bukan Kamtimas Pak. Kamtimas itu teman-teman di Polri Pak, tapi keamanan negara National Guard itu Bapak. Kemudian yang kedua saya ingatkan Bapak, Bapak perjuangkan melalui diskresi kebijakan Presiden agar Bapak menjadi PA. Bahkan Wamen pun bukan KPA ini, yang KPA yang sebelahnya ini. Kalau Pak Wamen ini nggak bisa menandatangani apa-apa, mohon maaf ya Pak Herindranya, saya nggak menyebut nama loh, posisinya yang saya sebut. KPA itu Pak Sekjen. Pak Sekjen ini setara dengan Pak Panglima TNI dalam kedudukan di Undang-Undang 17 Pak, sebagai kuasa pengguna anggaran. Pak Kasal juga kuasa pengguna anggaran, ya betul ya Pak ya. Pak Kasau juga kuasa pengguna anggaran, Pak Kasat juga kuasa pengguna anggaran. Dua hal itu yang saya jadi stressing ketika saya memberikan penekanan terhadap Bapak dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI. Nah itulah yang saya berharap dari pintu masuk kasus mutilasi ini Pak. Saya tidak ingin menunggangi kasus ini. Hormat saya, korban mereka adalah mereka, jangan pernah kita langsung suzon bahwa mereka adalah kaki tangan apapun KKB, belum tentu Pak. Belum tentu mereka yang nuduh itu malah jangan-jangan KKB Pak. Dengan mudah mereka, oh iya dia karena KKB makanya kami mutilasi. Pak, di televisi, media online, media
mainstream itu isunya hanya mutilasi, Pak. Nggak ada disebut transaksi senjata, amunisi. Kalau itu semua terbuka, Pak, berarti ada yang salah dengan pembinaan, Pak. Unsur dari Bintara, Tamtama, sampai perwira bahkan ke Pati, Bapak. Saatnya, Pak, Bapak retreat, Pak. Please, Pak. Saya sebagai anak prajurit, saya anak kolong, saya mohon dengan sangat. Kita tidak tahu, Pak, apakah Bapak akan diperpanjang oleh Presiden. Itu dia punya diskresi juga, Pak. Diskresi Presiden bisa diperpanjang, namanya PDK, Pak, perpanjangan dinas keprajuritan. Jadi atas kehendak Presiden, jenderal ini bisa diperpanjang per 1 tahun. Itu namanya PDK, Pak. Itu diskresi, itu hak prerogatif Presiden. Bisa-bisa, pernah. Berapa orang yang pernah, silakan hitung ke belakang. Saya tidak bicara soal berapa lama lagi Bapak akan mengakhiri, tapi lakukan segera, Pak, pembenahan. Dan bagi siapapun, termasuk yang 1 bintang dengan Bapak, yang tidak patuh, laporkan, Pak. Ini soal kehormatan TNI, Pak. Save TNI. Apa artinya kalau Kasal hebat, kalau bawahannya semua tidak turut patuh kepada Anda? Ini berulang, Pak. Saya mencatat dari mulai paling terakhir Pak Muldoko ke Pak Gatot. Pak Muldoko membentuk Kogab Wilhan, bikin operasi di Hotel Borobudur. Nggak mau itu kasatnya. Kasatnya Pak Gatot. Pak Gatot naik, Pak Mulyono ya masih nurut lah. Tapi setelah itu masuk Pak Hadi, begitu lagi. Pak Hadi dengan Pak Andika, dengan segala hormat saya juga tidak terlalu harmoni juga. Silakan Bapak koreksi saya. Dan demikian juga Bapak sekarang dengan Pak Dudung. Ada apa sih 87 ke 88 kau jadi rival? Orang sama-sama tinggal hitung bulan pensiun kok. Hah? Saya bilang boro-boro lu punya ajudan, pintu lu juga nggak ada lu yang bukain lagi nanti. Paling di mana lo? Oh fisioterapi. Di mana lo? Oh di UGD. Asam urat naik. Apa sih yang kemudian dipertahankan ego? Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak. Dengan segala hormat saya, Pak, saya dekat sama Pak Andika, saya dekat dengan Pak Dudung. Saya termasuk salah satu yang mendukung penuh Bapak. Tapi Pak, prihatin kita, Pak. Saya punya catatannya. Ini tidak elok kalau saya sampaikan, Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, soal banyak sekali catatannya. Sampai ke urusan anak Pak Jenderal Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya. Saya nggak tahu, silakan nanti Bapak jelaskan. Nah, apakah ini harus menjadi pertentangan, Pak, yang kemudian mengorbankan TNI, Pak? TNI ini dari Kawah Chandra Muka orang hebat semua, Pak. Punya moral semua ini. Saya pun anak kolong, Pak. Bapak ibu saya di Kalibata, sama makam pahlawan Kalibata, Pak. Nah ini saya kira Pak Andika, saya tahu Pak Andika, Jenderal Andika orang yang patuh tuh. Saking patuhnya memang rigid Anda. Orang bilang ngapain sih Panglima urusin yang tetek bengek begini. Tapi saya tahu Anda orang perfeksionis. Tapi sayangnya punishment di Anda kurang. Kalau saya seperti itu, take it or leave it. Dia apa saya, Pak? Saya lapor Presiden. Biar aja gemuruh Republik ini. Ngapain, Pak? Kita sandang-sandang semua jabatan. Kalau tidak ada ketegasan, ini semua menjadi rahasia umum, Pak. Rahasia umum Jenderal Andika. Di mana ada Jenderal Andika tidak ada kasat. Jenderal Andika membuat Super Garuda Shield, tidak ada kasat di situ. Saya tidak tahu, nanti silakan dijelaskan. Apakah Anda undang tapi dia tidak hadir? Apakah memang tidak diundang? Saya nggak tahu, silakan nanti dijawab. Baik. Jadi sebentar 1 menit lagi. Oke. Saya ingin stressing saya justru di sini, Pak. Bagaimanapun
kita harus akhiri, Pak. Nanti siapa lagi penggantinya? Siapa saya nggak tahu. Walau alam. Apakah Pak Yudo, apakah Pak Fajar atau siapa? Dengar-dengar katanya ini potong generasi katanya. Jadi langsung ke 94 semua. Jangan ada yang marah. Dipersiapkan yang akan kelahiran 68 ke atas. Ya wajar. Dipersiapkan untuk melintasi persiapan sampai lewat masa pemilu, karena ada 2 pemilu besar, pilpres, pileg, dan pilkada. Wajar. Nah, kami ikut di dalam pengambil kebijakan di bawah Bapak, makanya kita ikut memberikan pandangan, Pak. Sekali lagi ini pandangan, Panglima. Makanya saya berharap Pak Kasat ada di sini, agar kita tidak terjadi suatu sepertinya pemihakan. Sekali lagi saya teman, ke kiri ke kanan saya teman. Tetapi dalam hal ini kita yang bicara adalah objektivitas, Pak. Tidak ada urusan subjektivitas. Ya, kita ingin nanti kalau memang dijadwalkan oleh ketua di rapat hari apa, ya, kita khusus membedah masalah yang lebih internal soal TNI-nya, Pak. Ya, bahkan saya berharap Pak Menhan hadir, Pak Wamen. Karena Pak Menhan itu juga punya tanggung jawab dalam pembinaan ini. Gun kuat sana, bin kuat sini, tapi pembinaan dalam kebijakan ada di Kemhan. Presiden, Pangti, dan atas persetujuan DPR. Jadi kita berlima itu ada kaitannya, Pak. Maka tidak kemudian ini cawe-cawe kita ikut ngomong, enggak, kita punya kewenangan, punya hak. Jadi sekali lagi Panglima, saya kira Ibu Ketua, saya highlightnya itu saja. Ya, saya mohon dipahami, tidak ada maksud dan tujuan lain. Ini semua berita sudah ada di media. Ya, Bapak Jenderal bisa menjawab secara lugas, monggo. Kalaupun tidak, ya monggo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya mohon maaf para jenderal-jenderal yang saya hormati dan seluruh prajurit seluruh tanah air dan juga yang bertugas di luar negeri agar bisa memahami ini. Jangan ada dikotomi, Pak. Kekuatan negara salah satu pilar itu adalah TNI, Pak. Saya kira demikian, Ibu Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Effendi Simbolon. Ini sebetulnya sudah, tapi ada permintaan dari Pak Darizal.